أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Melalui hadis, umat Islam memahami bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, menafsirkan, dan mempraktikkan ajaran Islam secara nyata. Namun tidak semua hadis memiliki kualitas yang sama. Dalam kajian ilmu hadis dikenal istilah hadis syahih, hasan, dan dhaif. Pada video ini kita akan mempelajari apa itu hadis dhaif, latar belakang pembukuan hadis, serta pengertian hadis dhaif menurut para ulama. Pada masa Rasulullah SAW, hadis belum dibukukan secara resmi. Para sahabat lebih banyak menghafal dan menyampaikan hadis secara lisan. Setelah Rasulullah wafat, hadis masih tersebar dalam ingatan para sahabat dan tabi'in. Hadis-hadis tersebut digunakan sebagai pegangan pribadi dan pedoman hidup sehari-hari. Pembukuan hadis secara resmi baru dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima dari Bani Umayyah. Beliau memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis-hadis Nabi SAW guna menjaga keasliannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hadis sebagai pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وتردد. Umat Islam harus menyadari bahwa hadis Rasulullah SAW merupakan sumber hukum dan pedoman hidup kedua setelah Al-Quran. Tanpa hadis, banyak ajaran Al-Quran yang tidak dapat dipahami secara sempurna, seperti tata cara salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Oleh karena itu, memahami kualitas hadis menjadi sangat penting, agar umat Islam tidak salah dalam mengamalkan ajaran agama. Kata dhaif secara bahasa berarti lemah, sebagai lawan dari kata qawi yang berarti kuat. Dalam konteks hadis, dhaif berarti hadis yang lemah, tidak kuat, atau memiliki kekurangan. Kata dhaif juga merupakan lawan dari kata syahih, yaitu hadis yang kuat dan dapat dijadikan hujjah tanpa keraguan. Dengan demikian, secara bahasa, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Kalau Anda sedang belajar ilmu hadis, kemudian disebutkan istilah sunnah, maka yang dimaksud istilah sunnah adalah istilah yang sama dengan pengertian hadis. Apa isinya? Ditemukan dalam kitab hadis. Apa turunannya? Cuma ada dua. Dalam kitab hadis, Anda akan temukan teman-teman sekalian, dari pendalaman sunnah, dua hal yang paling utama. Dua hal ini yang disebut dengan sayap hadis. Pertama adalah yang disebut dengan matan isi hadis, isi substansi hadisnya. Yang kedua, yang disebut dengan sanad, silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi SAW. Transmisi periwayatan. Awas, hati-hati. Hati-hati. Keduanya penting. Kata para ulama, ini bagaikan dua sayap burung. Satu sayap terluka, maka burung tidak bisa terbang. Satu sayap di antara dua hadis bermasalah, maka hadisnya akan turun kualitasnya. Hati-hati. Isinya bagus, tapi riwayatnya bermasalah, maka belum tentu hadisnya bisa diterima. Maka semua yang bersandar dari Nabi, dari perkataan, perbuatan, ketetapan, cek dulu. Benar nggak informasinya? Bagaimana mengeceknya? Yang diterima oleh kita. Kita kan nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka telusuri informasi ini sampai tersambung kepada Nabi. Cara menelusurinya disebut dengan isnad. Urutan-urutannya disebut dengan sanad. Imam Muslim langsung membuat bab khusus dalam jilid yang pertama dari 9 jilid Sahih Muslim, halaman 119. Sebelah kiri paling atas, beliau berikan keterangan babul isnadi minaddin. Babul isnad. Bab pembahasan tentang pentingnya sanad, ini bagian yang sangat menentukan dalam agama. Hati-hati. Informasinya diterima oleh kita, tapi orangnya nggak jelas, maka ini menunjukkan bermasalah. Jangankan orangnya tidak ada, orangnya ada tapi punya masalah, maka akan berpengaruh pada kualitas hadisnya. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya ampunan, ujungnya itkum, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Hadisnya matruk. Matruk, semi palsu. Urutan nomor 2 terburuk dalam silsilah ilmu hadis. 1 maudhu, 2 kemudian matruk. Ya, hati-hati.
Ya, nanti ada yang disebut dengan 3M. 3M. 1, maudhu'. Ini yang paling parah. Kedua, matruk. Ketiga, mungkar. Hati-hati. Maudhu', hadis palsu, memang sengaja bikin hadis. Informasinya bukan dari Nabi SAW, sengaja dipalsukan. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak yang seperti ini. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Hati-hati, itu hadis palsu, hadis maudhu'. Awas, hati-hati. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, itu hadis palsu, hadis maudhu'. Dan banyak nanti yang tersebar di masyarakat. Bukan informasinya tidak bagus, kalimatnya bagus, tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Cuman orang kebanyakan mengatakan ini dari Nabi. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah, itu palsu, maudhu'. Bahkan palsu banget. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Silahkan cek. Saking palsunya. Dalam kitab-kitab hadis palsu tidak ditemukan. Cuman ada di satu kitab. Ya, namanya Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tentang kisah. Ada kisah terkait dengan kalimat itu. Diduga sebagai hadis dimunculkan. Ya, hati-hati. Banyak menyebar nanti setelah fitnah kubrah. Ada orang mau dieksekusi. Begitu mau dieksekusi, ditanya. Karena sering memalsukan hadis. Berapa telah banyak hadis Anda palsukan? Dia katakan 40.000 40.000 hadis. Bayangkan satu orang 40.000 hadis. Karena saking mudahnya orang berbuat begitu sampai-sampai Nabi mengatakan dari sejak dulu dari awal di masa kenabian, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut namaku? Hati-hati, memalsukan diriku, mengatakan ini dariku, maka seakan-akan dia telah pesan kapling di neraka. Siap-siap tempatnya di neraka. Kayaknya sudah pesan kapling tuh. Ya. Gampang, bikin hadis tuh gampang. Sampai kalimat-kalimatnya terasa bagus, benar, disandarkan pada Nabi. Salah. Kalau Anda ikut pelajaran ilmu hadis yang di Indonesia, itu guru kita sering mencontohkan saking gampangnya orang bikin hadis palsu, orang Jawa dengan orang Sunda berdua bisa bikin tuh. Ya, orang Jawa, Sunda sudah tua, sepuh disebut dengan syekh. Dua orang sepuh disebut dengan syekhan. Dalam ilmu hadis syekhan Bukhari Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Ini orang Jawa, orang Sunda bikin hadis palsu. Dua orang sepuh syekhan. Bikin hadis, apa bunyinya? Qala afdalu dahri bi faisil laili, kucifa wa kulifa wa ubina hatta karu saudahu. Fa idza bukhila faduriba unuqu thalatha marat hatta utiha. Rawahu syekhan. Paham? Tidak. Yuk kita terjemahkan. Ini nahunya benar semua. Sorofnya bagus, bahasa Arabnya lengkap. Afdalu dahri, dahar yang paling afdol. Bi faisil laili dengan pais lele. Kucipa, kasih kecap sedikit. Wakulipa, hidangkan kerupuk. Hatta karusa udanghu, sehingga terasa udangnya. Fa'idha bukhila, apabila kebehelan. Faduriba unukuhu, maka pukul punduknya thalatha marat 3 kali. Hatta utiha, sampai utah. Rahu syekhan. Baru ketawa tuh. Jadi orang kalau mau bikin-bikin yang seperti ini, mikir dulu pesan kapling di neraka. Yang salah, ini kata Nabi, itu maudhu namanya. Hadis palsu. Yang ini, matruk, semi palsu. Semi palsu, karena diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berdusta. Dustanya kadang-kadang tidak langsung, ngarang-ngarang cerita, macam-macam, sehingga sulit dibedakan antara hadis dengan bukan. Di antara yang disebutkan itu adalah hadis yang sangat populer. Ini hadisnya, awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Itu hadis matruk. Matruk. Kenapa banyak menyebar di mimbar-mimbar? Saat datang Ramadan, karena pernah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah cuma diberi catatan. Di bab beliau ketika disebutkan, nih, bab fadailu Ramadan in kana hadithuhu sahihan. In kana hadithuhu sahihan. Ada catatan. Ini bab menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Hadis yang pertama ini, jika memang diduga hadisnya sahih. Diberi catatan, ini tidak sahih karena ini meragukan syartun. Kalau memang sahih, amalkan. Tapi ini bukan sahih, ada innya. Setelah itulah kemudian masa lewat, terjadi peristiwa, ada kebanjiran. Saat banjir itu kemudian menimpa juga sebagian kitab Ibnu Khuzaimah, tersapu huruf innya, hilang di bab ini. Maka berubah kalimatnya. Bab fadailu Ramadan kana hadithuhu sahihan. Bab tentang keutamaan Ramadan, hadisnya sahih. Dinukil oleh orang setelahnya, ditulis kembali, innya hilang. Maka tersebarlah di masyarakat kemudian. Padahal awal hadisnya adalah matruk. Mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang, mohon maaf, yang berperilaku yang kurang pantas, sering menyimpang dalam ketentuan agama. Mabuk, tapi meriwayatkan hadis. Nah,
Nah, maka hadis yang mungkar ingkari, jangan diambil. Ingkari. Kenapa diingkari? Bukan kalimatnya yang kurang bagus, tapi diriwayatkan oleh orang yang punya perilaku buruk. Khawatir nanti ketika diamalkan ada tuduhan pada agama. Pantas perilakunya begitu. Hadisnya diriwayatkan orang mabuk. Muncul tuduhan. Karena itu kemudian ulama bikin kualifikasi yang sangat ketat dalam persoalan ini. Sanad bermasalah, maka menurunkan status ini. Matannya bermasalah, maka kehilangan kemudian kepercayaan dari riwayat yang disampaikan. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin mencari pengertian sunnah dalam pengertian hadis, maka kembalikan ke kitab hadis. Jelas? Nah, cari referensinya. Ada 4 jenis. Saya berikan dengan cepat. Kalau ingin melihat tuntunan umum, cari kitab Al-Jami namanya. Jami itu umum. Misal, saya ingin melihat tuntunan Nabi dalam kitab hadis tentang persoalan yang umum. Bab bisnis, bab tentang iman, bab tentang mencari pengetahuan, bab tentang pemerintahan, bab tentang rumah tangga, cari kitab Al-Jami. Al-Jami itu sesuatu yang masih umum, komprehensif. Di antara yang paling populer, ada kitab namanya Al-Jami As-Sahihil Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulang. Karena terlampau panjang, singkat dengan Sahih Al-Bukhari. Yang meriwayatkan Imam Al-Bukhari. Terdiri dari 95 bab. Setiap babnya berisi beberapa hadis-hadis tuntunan Nabi SAW. Bab pertama, Kitabul Iman. Panduan meningkatkan iman. Jadi kalau antum, maaf ya, iman sedang naik, turun, pengen stabil, naik, nggak pernah turun. Maka bagaimana caranya? Lihat sunnahnya. Di mana sunnah ditemukan? Di kitab hadisnya. Apa kitabnya? Jami' Sahih. Sahih Al-Bukhari. Buka bab pertama. Namanya Kitabul Iman. Ada 57 hadis. Pelajari itu semua. Amalkan dalam kehidupan. Maka iman Anda akan terasa naik. Dan tidak pernah turun. Paham di sini? Nah, ini yang disebut dengan pengertian sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Kedua, ada yang disebut dengan sunan. Sunan. Awas, hati-hati. Ada sunan dalam pengertian kitab hadis. Sekarang banyak istilah sunan tuh. Awas, hati-hati. Bawa ke cerita, bawa ke macam-macam. Ya, ada sunan kitab, ada sunan Kalijaga, ada sunan Kalijodo, ada sunan Kali Ciliwung, ada macam-macam. Ya, nah, kita kembalikan. Kalau disebutkan sunan dalam pengertian ilmu hadis, maka itu yang dimaksud kitab-kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau teman-teman pengen cari referensi sunnah Nabi yang cepat dalam urusan fikih, jangan nyari kitab Jami, carinya kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi. Sekalian saya lurusin nih. Ada sebagian orang kalau nggak Bukhari, nggak sahih nih. Saya nggak mau terima. Hadisnya nggak sahih. Berarti dia belum paham ilmu hadis. Dia nggak ngerti ilmu hadis. Yang dimaksud di Sahih Al-Bukhari, itu yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau dalam masalah-masalah umum. Semua hadisnya sahih memang betul, tapi tidak mencakup semua persoalan. Yang dikumpulkan oleh beliau saat hidup. Beliau meninggal, nggak ngumpulin lagi. Datang Imam Muslim meninggal, nggak ngumpulin lagi. Karena dua-duanya sudah ada metode pengumpulan yang umum, maka ulama setelahnya mengumpulkan dengan metode berbeda untuk memberikan spesialisasi. Nih yang umum udah banyak nih, kita konsentrasi aja di bidang fikih. Ketika hadis-hadis dikumpulkan khusus dalam bidang fikih, maka berubah istilah menjadi sunan namanya. Nah, Anda kalau pengen cepat belajar fikih dari tuntunan sunnah, referensi hadis, maka cari kitab sunan. Secara terminologis, para ulama hadis memberikan definisi hadis dhaif dengan redaksi yang berbeda-beda, namun memiliki makna yang sama. Salah satu pendapat yang terkenal adalah pendapat Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis syahih dan tidak pula syarat-syarat hadis hasan. Artinya hadis dhaif tidak memenuhi kriteria keabsahan hadis yang diterima, baik dari segi sanad maupun matan. Kelemahan hadis dhaif bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perawi yang tidak terpercaya, sanad yang terputus, atau adanya cacat dalam periwayatan. Sebagai kesimpulan, hadis merupakan sumber ajaran Islam yang sangat penting setelah Al-Quran. Pembukuan hadis secara resmi dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz untuk menjaga keaslian ajaran Rasulullah SAW. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah, baik secara bahasa maupun istilah, karena tidak memenuhi syarat hadis syahih dan hasan. Oleh karena itu, umat Islam perlu berhati-hati dalam menggunakan hadis dhaif, serta memahami kedudukannya dalam ajaran Islam. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang ilmu hadis dan meningkatkan kecintaan kita terhadap ajaran Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.